Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fikri Ramadan dalam program Ngobrol Santuy. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh pelajar di tengah pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini juga saya nggak sendirian, ada dua narasumber dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Ada Rizal dan Fajar. Selamat siang Rizal dan Fajar. Siang. Gimana keadaan kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada baik ya. Langsung saja. Di masa seperti ini ekonomi pun dipersulit ya. Maksudnya karena keadaan seperti ini ekonomi jadi sulit, para pekerja yang dikeluarkan dan terutama para pelajar yang merasa kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama nih untuk Rizal, permasalahannya seperti apa sih selama pandemi COVID-19 ini bagi pelajar? Mungkin sebagian besar dari permasalahan dari para pelajar itu biasanya akses internet ya. Dimana saya sendiri aja kan berdomisili di desa, dimana di desa itu sinyalnya itu nggak terlalu stabil gitu, kadang naik turun, kadang nggak cepet gitu. Jadi terkendala lah gitu. Mungkin sebagian dari teman-teman saya juga mungkin merasakannya gitu ya. Dimana teman-teman saya juga ada yang sebagian dari berdomisili di Kuningan. Gimana kita tahu di Kuningan itu kan dataran tinggi gitu ya. Betul. Pasti sinyalnya juga nggak terlalu stabil gitu. Pasti ada yang namanya lemot. Akhirnya kan jadi terganggu proses daringnya gitu. Iya betul. Terus juga towernya belum menyeluruh juga yang menjadikan mendapatkan sinyal pun susah dan juga belum lagi yang tinggal di pelosok daerah. Dan untuk pembahasan lebih lanjutnya kita berhenti sejenak dulu, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Santuy. Ya, kembali lagi dalam program Ngobrol Santuy. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Rizal, kendala yang dialami di tengah pandemi seperti ini, banyak pelajar yang mengalami kesulitan dalam mengakses internet, khususnya para pelajar yang tinggal di daerah pedalaman yang berada di dataran tinggi, sehingga butuh keluar rumah hingga ke kota untuk mendapatkan akses internet yang layak. Selanjutnya kepada Saudara Fajar, apa sih yang sedang Saudara rasakan permasalahan di tengah COVID-19 seperti ini? Ya baik, terima kasih. Yang perlu diperhatikan ya kendala saat pandemi seperti ini adalah kontribusi seorang siswa atau pelajar tersebut ya. Di mana siswa tersebut jarang sekali yang kuliah daring itu on cam, rata-rata semua off cam semua. Ya, dan juga rata-rata ada sebuah tugas atau satu tugas kepada pelajar tersebut, itu tugasnya diberikan kepada orang tuanya. Jadi orang tuanya yang mengejarkan dan si pelajar itu pun bermain. Banyak seperti itu. Contoh saudara saya mungkin ya, saudara saya jangan usah jauh-jauh aja, mungkin dia kuliah daring, tugasnya itu dikerjakan oleh orang tuanya. Sedangkan anak itu main keluar, tidak tahu kemana, mungkin seperti itu. Dan juga dia benar-benar kurang fokus dalam mengerjakan sekolah darlingnya tersebut gitu. Seperti itu ya. Jadi bisa dilihat ya, banyak juga para pelajar yang pada saat pelaksanaan belajar online mematikan kameranya, padahal hal tersebut bisa berdampak besar loh untuk seorang guru, apalagi kalau misalnya guru sedang menerangkan kamera tidak menyala, itu kan istilahnya kurang menghargai guru tersebut ya. Terus juga untuk tugas yang diberikan kepada orang tua itu sebenarnya sangat disayangkan ya. Terlebih lagi kan kalau kita yang mengerjakan tugas tersebut kan hitung-hitung kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih, menjadi pelajaran bagi kita sendiri tanpa harus membebankan orang lain. Jadi seperti itu ya apa yang dirasakan oleh Saudara Fajar mengenai permasalahan di tengah pandemi seperti ini. Dan untuk segmen selanjutnya jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali lagi tetap di Ngobrol Santuy. Ya, kembali lagi bersama saya Fikri Ramadan dalam program Ngobrol Santuy. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Fajar mengenai peranan anak dalam pembelajaran daring selama COVID-19 ini memang sangat memprihatinkan ya, apalagi pada anak yang sering mematikan kamera dan menonaktifkan mic, serta tanggung jawabnya sebagai pelajar mengerjakan tugas pun diberikan kepada orang tuanya. Mungkin dari Saudari Rizal ada lagi nggak sih masalah yang sedang dialami di tengah pandemi ini? Ya, saya mau menanggapi dari pertanyaan yang
untuk Fajar juga gitu ya, menyangkut dimana di sini tuh emang orang tua kurang mengawasi gitu ya dalam proses mengawasi anaknya gitu dalam proses pembelajaran daring, dimana anak-anak di sini ini para pelajar banyak yang mematikan juga kan kamera, mic gitu ya. Nah justru ketika dimatikan itu ya anaknya itu nggak tahu kemana gitu, jadi dia entah main entah keluar, nggak memperhatikan proses belajarnya gitu. Jadi ditinggalkan gitu aja. Iya. Nah di sini orang tua peran orang tua hanya menaruh kepercayaan gitu kepada anaknya, sedangkan orang tua itu tidak memikirkan pembelajaran daring ini berjalan dengan lancar apa enggak gitu tuh, masuk enggak gitu ke materi ke si otak anaknya gitu ya. Nah terus ketika guru misalkan saudara saya gitu ya, ketika guru ngasih tugas gitu ke anaknya, nah justru yang mengerjakan ini orang tuanya gitu. Orang tua ini justru saat mengerjakan tuh tidak memikirkan gitu sisi negatif dari apa yang dilakukan orang tua tersebut gitu. Padahal kan ini membawa dampak buruk buat si anaknya ya. Betul. Justru kalau misalkan ini dilakukan, yang cerdas itu orang tuanya ya, bukan anaknya gitu. Apalagi pada saat nanti misalkan nih sekolah sudah offline gitu ya, sudah normal kembali gitu ya. Nah kebiasaan buruk selama daring ini tuh takutnya terbawa gitu ke sekolah gitu. Mungkin itu. Jadi sangat berdampak besar ya kalau misalnya peranan dari orang tua pun sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring seperti ini. Kita sebagai pelajar harus memaksimalkan sebagaimana kewajiban kita selama sekolah, dan orang tua pun harus mengawasi anak dengan sebaik-baiknya. Jangan mengambil tanggung jawab anak untuk sekolah dikerjakan oleh orang tua, dan juga mengingatkan agar anaknya mengikuti pelajaran dengan baik agar pelajaran pun dapat tercerna dan anak pun menjadi lebih pintar. Mungkin seperti itu ya Saudara Rizal ya? Iya betul. Untuk segmen selanjutnya, segmen terakhir nih yang bakal kita bahas mengenai permasalahan di tengah pandemi COVID-19. Penasaran kan? Nah jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Santuy. Ya, kembali lagi di segmen terakhir dalam program Ngobrol Santuy. Masih bersama saya Fikri Ramadan dan kedua narasumber saya Rizal dan Fajar. Nah, di segmen terakhir ini ada nggak buat penutupan nih untuk Fajar, keluh kesah terakhir di masa pandemi seperti ini bagi para pelajar? Oke, baik. Pertama-tama mungkin saya melanjutkan dan masih menyambung dari pertanyaan dan jawaban yang sebelumnya ya, segmen sebelumnya. Di sini peran orang tua, peran guru, dan peran siswa tersebut juga memiliki arti yang berbeda-beda ya. Dalam satu sisi ada yang miskomunikasi juga dari peran guru terhadap siswa. Lebih ke contoh gini aja. Seorang guru rata-rata itu dia memulai meeting entah itu pembelajaran, entah itu meeting edukasi atau memberikan tugas, itu tanpa sepengetahuan siswa tersebut. Jadi dadakan saja gitu. Dan siswa pun merasa kaget karena memang apa yang disampaikan materi dari guru tersebut itu belum dibahas dari program pembelajaran sebelumnya terhadap mereka. Jadi di sini guru pun ada sedikit kendala ya dalam memahami siswa, karena tidak semua siswa itu dapat meresap gitu ya apa yang pembelajaran dari guru tersebut. Terus juga banyak juga yang siswa mungkin ya kayak tadi tidak menyimak sebuah pembelajaran tersebut gitu kan ya. Jadi ya banyak yang harus dirubah juga ya dalam segi berpendidikan, terutama dari COVID-19 ini ya. Dan juga guru tidak semena-mena atau tidak sesuka hati untuk mengganti jam pelajarannya, dan juga memberikan tugas yang sewajarnya terkait dengan apa yang disampaikan kepada siswanya. Seperti itu ya. Mungkin cuma segitu keluh kesah saya. Oke, jadi bisa disimpulkan ya dari segmen 1, 2, 3, dan 4 yang berawal dari Rizal yang pertama dalam pengaksesan internet yang sulit. Bisa dibilang bahwa tidak semua pelajar mampu mengakses internet dengan baik,
khususnya yang berada di pedalaman dan dataran tinggi harus ke kota dulu untuk mendapatkan sinyal yang baik, dan juga peranan dari anak sendiri terhadap pelajaran yang harusnya lebih dioptimalkan untuk menyalakan kamera, menyalakan mic ketika guru bertanya. Dengan melakukan hal seperti itu dapat memberikan rasa hormat kepada guru yang tengah mengajar ya. Dan yang ketiga, peranan dari orang tua ya. Nah, di sini tuh peranan orang tua dalam pembelajaran daring pun sangat dibutuhkan ya untuk mengawasi anak, apakah anak itu belajar atau tidak, mengerti atau tidak. Kita tuh sebagai orang tua hanya mendampingi dan menjelaskan bahwa ini tuh penting, harus untuk dilakukan gitu loh. Dan yang keempat, peranan dari guru. Nah, ini nih yang sangat penting nih. Peranan dari guru terhadap para pelajar itu perannya begitu besar, apalagi dalam memberikan materi. Dan guru pun harus menjelaskan materi secara rinci, tidak bisa diberikan begitu saja. Nih tugas, kerjakan. Nah, para pelajar tuh nggak bisa seperti itu. Ada yang bisa, ada yang harus dijelaskan terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin segitu saja pembahasan yang dapat kita sampaikan. Dan terima kasih kepada kedua narasumber, Rizal dan Fajar. Dan untuk semuanya jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sekian dari kami bertiga, terima kasih atas perhatian dari para penonton. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini tuh. Tektok gitu ya. Ya walaupun dia melakukan gimana kita. Ya udah nanti dulu aja, yang penting kasih kamera aja dulu ya. Itu apa 200D? Oh. Kayak Farida berarti ya? Farida